adalah sebenarnya uh, pada akhirnya adalah bisa merancang suatu kendali yang fungsinya untuk menstabilkan. Yang kedua adalah untuk membuat respon dari sistem kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sebenarnya goals utamanya. Tentunya sebelum kita dapat merancang kendali, tentunya kan kita harus mulai mempelajari step by stepnya kan gitu kan ya. Yang pertama kan dulu kita belajar, ini topik-topik besarnya aja ya, bukan untuk suplemen barunya. Jadi kalau topik besar berarti kan bagaimana kalian bisa melakukan pemodelan, bagaimana kalian bisa melakukan pemodelan, bagaimana kalian bisa merepresentasikannya dalam berbagai metode, mau proportion, mau diagram blok, gitu. Nah setelah kalian sudah mendapatkan suatu model matematis, tentunya selanjutnya adalah kalian juga harus bisa mengukur performansi sistem, karena pada dasarnya tujuan dari dibuatnya suatu kendali adalah untuk mencapai performansi sistem yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, kemarin kita sudah membahas mungkin yang di modul ini hanya sebatas karakteristik atau persamaan atau karakteristik atau performansi sistem di bidang transient saja gitu ya. Tapi kalau di teori nanti ada pengembangannya di steady state-nya. Masalahnya di sini kan sebenarnya kalau masalah dengan MATLAB, kan kalau untuk praktiknya sebenarnya kan bagaimana cara kita menggunakan MATLAB ya pada umumnya ya, MATLAB untuk membantu kalian dalam analisis. Tapi kalau di teori kan bagaimana mempelajari dan memahami teori tersebut. Nah kalau untuk di praktikum ini, ketika kalian bisa menggunakan MATLAB, tentunya bisa melakukan inverse Laplace, kalian bisa memplot suatu fungsi transfer, kalian bisa menganalisis, nanti ada beberapa teknik yang bisa digunakan sampai berblockus dan lain-lain itu untuk mengecek kestabilannya. Kalau dengan MATLAB itu hanya beberapa sintaks saja selesai, satu sintaks bahkan berblockus dan lain-lain. Tapi mungkin pendalamannya nanti akan di kelas teori. Nah, begitu pula dengan PID di sini. Jadi di sini itu fokusnya adalah bagaimana kalian menempatkan topologi PID tersebut. Terus kalian mempelajari apa itu PID, terus bagaimana penggunaannya, dan paling penting adalah bagaimana cumumnya. Gitu ya. Nah dari situ nanti harapannya di sini adalah ketika kita sudah tahu performansi dari sistem itu apa saja, gitu ya. Jadi parameter yang harus kita perhatikan itu apa saja. Nah nanti kan selanjutnya kan berarti kan muncul kebutuhan, gitu ya. Jadi kalau saya punya sistem seperti ini, kebutuhan performansinya saya seperti ini, maka saya harus merancang suatu kendali yang bagaimana. Nah dari situ terlihat bahwa kita sudah bisa kita sudah memahami tentang perancangan maupun maksud dari suatu bagian tersebut. Kita langsung saja, mungkin kita di awal dengan tes awal ya, jelaskan apa yang menjadi tujuan atau objektif dari suatu proses pengendalian. Kalau dari sini tentunya jawabannya secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah untuk menstabilkan sistem ketika sistem tersebut tidak stabil. Nah, sistem tidak stabil dilihat dari mana Pak? Kan seperti itu. Pertama bisa dilihat dari letak polnya. Kalau letak pol, kalau ini
kita itu menarik nilai pol yang awalnya di daerah positif ke daerah yang negatif gitu. Nanti ada tekniknya. Yang kedua adalah kebutuhan performansi berdasarkan apa yang kita inginkan gitu ya. Contohnya gini, saya punya sistem yang lengan robot. Tentunya lengan robot nggak terlalu butuh terlalu cepat nih, tetapi yang tidak adalah overshoot gitu ya. Kalau overshoot kan bisa patah dan lain ya. Nah, itu kan berarti kan masalah apa namanya performansi itu kan berarti depend on requirement ya. Jadi intinya nanti ketika mungkin di UAS misalkan diminta untuk perancangan, yang dinilai bukan seberapa cepat-cepatan bukan, tetapi yang dinilai adalah tujuan kalian. Misalnya kayak kalau memperancang software kan idealnya adalah dari sistem yang apa adanya, kalian plot, kalian dapatkan performansinya. Nanti step selanjutnya adalah menentukan seberapa kalian pengen memanipulasi sejauh apa, apakah dipercepat atau diperlambat atau diturunkan overshootnya, dan nanti itu harus di-define dulu. Nah, nanti menjadi poin penilaian akhir adalah bagaimana kalian bisa menghasilkan performansi kontrol yang menghasilkan satu sistem kendali yang bisa mewujudkan performansi yang kalian inginkan gitu ya. Nah, di sini tentunya mengajarkan kalian juga bahwa kalau menentukan spek ya tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Jadi intinya misalkan rest time-nya sistem aslinya itu 1 menit gitu, terus kalian bikin ideal jadi 1 detik, itu kan mungkin ya nggak akan make sense ya. Nggak akan make sense dalam artian mungkin di apa namanya di dalam di atas kertas atau dalam hitungan atau simulasi mungkin oke-oke aja. Tetapi misalnya kalau kalian lihat nanti nilai KPK-IKD-nya misalkan 1000 gitu, itu kan juga menjadi gak make sense gitu. Kalian harus membuat penguatan pakai op-amp ya, penguatan 1000 kali gitu ya. Kan juga nanti berapa yang harus kalian supply dan lain-lain. Itu kan jadi gak make sense. Nanti kemampuan itulah yang nanti sebenarnya menjadi objektif dari penilaian ini. Selanjutnya sistem apa yang dimaksud dengan sistem stabil, unstabil, sama ketentuan stabil. Tentunya ini juga sudah diulang-ulang di slide yang praktikum maupun di video perkuliahan teori gitu ya. Tapi pada dasarnya stabil unstable di sini kalau kita bicara dengan BIBO ya, bounded input, bounded output. Jadi ketika kita berikan suatu masukan, si sistem akan respons. Tapi ketika masukannya kita lepas, maka harusnya si outputnya itu akan kembali ke nilai equilibriumnya ya, atau nilai yang sebelum kita berikan gangguan tadi itu stable. Kalau unstable berarti tidak berlaku seperti itu. Kalau critically stable berarti yang kemarin outputnya akan oscilasi secara konstan. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan error steady state dan overshoot? Kalau overshoot ini jelas ya, jadi ketika respon sistem itu melebihi dari nilai steady state-nya, misalkan nilai akhirnya itu 1 ya, terus tiba-tiba dia melonjak sampai ke nilai 2, terus dia kembali lagi ke 1 dan akhirnya steady state gitu ya, maka itulah yang dimaksud dengan overshoot. Tetapi kalau kita bicara tentang error steady state berarti error yang terjadi pada kondisi itu. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya misalnya tadi final nilai akhir yang kita harapkan 1, ternyata respon sistem itu nilainya 0,9 steady state-nya. Itu namanya error steady state. Nah, nanti untuk meningkatkan transient, untuk menghilangkan error steady state itu nilai parameter PID ini atau kendali PID itu bisa untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi P itu nanti ada KP, ada KI dan ada KD. Nah, KP itu fungsinya buat apa? Nah, nanti dia itu ketika semakin besar menjadi apa? Kalau KI itu kalau semakin besar nanti menyebabkan apa? Itu yang nanti kita pelajari di dalam PID. Apakah tujuan diberikan KP, KI, KD? Nah, ini mungkin kita langsung lanjut ke materi karena akan membahas ini. Ini yang kemarin.
Ya loh, untuk revisinya next time. Nah, kalau kalau di sini mungkin kemarin kalian juga sudah saya wanti-wanti bahwa ya beberapa penjelasan mengenai nilai TR yang mungkin bisa kalian bandingkan ya. Ini sebenarnya untuk rumusan kan seperti ini. Cuma ketika kalian simulasikan dengan MATLAB mungkin nilainya tidak persis seperti ini ya. Tidak seperti perhitungan-perhitungan yang lain. Itu mungkin pendekatan yang dilakukan berbeda-beda antara MATLAB, antara perhitungan manual dari data, antara buku yang lain. Tapi pada dasarnya sebenarnya dari nilai 0 sampai ke nilai, ada yang bilang dari 100%, ada yang bilang sampai 90%. Ternyata ada penjelasannya. The rise time is the time required for the response to rise from 10% to 90% atau 5% to 95 or 0 to 100% of its final value. For under them second order system, the 0 to 100% rise time is normally used. For overdam system, for overdam sama underdam, kemarin kelihatan bahwa kalau overdam itu terlalu diredam, berarti kan dia tidak ada ini ya, tidak ada lonjakan overshoot, tetapi dia akan lambat untuk mencapai ke nilai steady state-nya. For overdam systems, 10 to 90 rise time is commonly used. Jadi pendekatan mungkin di MATLAB juga menerapkan yang ini atau memang di buku rata, tapi pada dasarnya ini menjelaskan kadang-kadang loh kenapa rise time itu beda dengan perhitungan gitu ya. Ternyata beberapa referensi yang digunakan di dalam sistem software mungkin secara berbeda. Nah, untuk PID control hingga saat ini lebih dari setengah dari seluruh kendali pada industri menggunakan kendali PID atau modifikasinya. Nah, hal ini disebabkan karena PID dapat dilakukan pengaturan atau tuning itu bisa dilakukan secara on-site, maka terdapat beberapa reaksi timing rules yang diusulkan pada literatur. Saat ini juga telah banyak dikembangkan automatic tuning yang memungkinkan kendali untuk melakukan tuning secara online. Modifikasi tadi seperti kendali ITD, kendali multi degree of freedom, PID telah digunakan di industri. Metode kendali PID sering dipilih karena terdapat tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk kebanyakan kasus pengendalian. Ketika model matematik suatu kendali yang tidak diketahui, maka PID tetap bisa diterapkan. Nah, di sini keuntungannya. Jadi mungkin kita akan bagi satu persatu. Kalau untuk nilai kenapa PID ini sering dipakai gitu ya, karena pada dasarnya ini sebenarnya di industri ya, bukan di kontrol cerdas, maksud saya gini, bukan untuk robot-robot misalkan UAV, bukan untuk robot-robot yang mungkin membutuhkan ketelitian yang tinggi gitu ya, sehingga mungkin kontrol PID mungkin nggak cukup. Tetapi kalau untuk kendali-kendali industri di mana dia menjalankan suatu kegiatan secara rutin, gitu ya, kegiatan yang mungkin tidak terlalu krusial, gitu ya. Kalau misalkan kayak pergerakan yang rumit dan apalagi tidak rutin, contohnya misalkan kayak autonomous robot dan lain-lain, mungkin ya PID saja mungkin tidak cukup ya. Tapi kalau kita bicara tentang di industri, misalnya perusahaan-perusahaan adalah rutin, maka PID ini cukup sering digunakan, bahkan beberapa tahun yang lalu mungkin sampai sekarang ya, itu kalau kita bicara dengan universitas di industri gitu ya, kendalinya apa? Ya kendalinya PID aja cukup, katakan P aja atau PI. Jadi terkadang itu permasalahan kendali itu akhirnya akan di praktis ya, akhirnya akan merujuk pada yang penting sistem itu sebenarnya sesuai dengan yang diinginkan gitu. Apa dulu seberapa rumit, apa seberapa simpel dari kendali yang kalian terapkan gitu ya. Tetapi pada akhirnya dalam dunia praktis ya output oriented gitu. Bahkan kalau untuk sistem-sistem yang mungkin tidak punya dinamika sistem yang terlalu cepat, contohnya apa Pak? Contohnya misalkan kayak pengaturan suhu gitu ya.
Nah, kan kita nggak bisa nih mengatur suhu itu tiba-tiba sekarang 100 derajat terus 5 detik terus bisa jadi turun jadi 80 derajat atau jadi 60 derajat terus habis itu kita bisa naikkan menjadi 80 derajat, itu nggak bisa gitu. Nah, untuk sistem yang slow seperti itu kebanyakan malah on off aja cukup gitu ya. Misalkan selain yang suhu ya, misalkan kayak level tegangan, kita misalnya level air gitu ya. Misalnya kita punya wadah yang terlalu besar gitu ya, sehingga pengisian itu tidak langsung signifikan menaikkan level air gitu ya. Itu kan juga on off juga cukup kan, makanya beberapa tangki gitu ya, kalau dia udah mencapai ketinggian tertentu dia off, tidak turun ke nilai tertentu dia on lagi. Nah, itu kan sebenarnya tergantung dari tergantung dari plan atau misi yang kita inginkan gitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai kendali sistem kontrol kasar, karena memang ini merupakan pembahasan sistem kontrol klasik ya. Klasik itu dalam artian itu kalau kalian bisa kalian ikutin sampai kalian lulus tuh, kita belajar klasik yang sekarang, nanti kontrol lanjut kalian belajar kontrol modern, nanti kalau kalian di kontrol di AI itu kalian belajar kontrol cerdas. Jadi itu beberapa generasi yang mungkin kalau yang kontrol klasik dan kontrol modern itu masih berhubungan gitu ya. Tapi kalau kontrol cerdas benar-benar totally different gitu ya. Walaupun memang bisa saling dimanfaatkan gitu ya, saling interkoneksikan atau saling menggantikan gitu ya, tapi keduanya itu mempunyai basic keilmuan yang mungkin sedikit berbeda. Nah, selanjutnya adalah alasan menggunakan PID itu dia cukup fleksibel. Masih fleksibel di sini adalah yang penting kita punya atau bisa mendefinisikan error kan gitu ya. Error dari yang kita ingin, kan sebenarnya yang kita misalkan kendali kecepatan, kendali posisi itu kan sebenarnya kan kita ingin meminimize si error kan sebenarnya gitu. Jadi kalau errornya 0 kan berarti antara referensi dengan output itu nilainya sama. Itulah sebenarnya tujuan kita secara keseluruhan. Nah, kalau PID yang penting kalian bisa mendefinisikan error itu apa gitu. Nah, tentunya kalau kita sudah membahas mengenai error, kan error itu kan sebenarnya tanpa ini ya, tanpa satuan gitu. Error kan berarti kan sebenarnya selisih gitu, selisih antara satu besaran dengan besaran yang lain, di mana dalam menghitung selisihnya itu kan tentunya dia sudah otomatis dikonversi menjadi suatu besaran yang sama kan gitu kan itu. Jadi dengan masukan PID itu berupa error, delta error dan sigma error gitu ya, maka ketika kalian bisa mendefine errornya sistem kalian itu apa, terus yang ingin kalian minimize apa, ya kalian bisa menggunakan PID gitu. Jadi pada dasarnya nanti itu kalian ngatur nilai KP, KI, KD itu yang namanya tuning. Nah, permasalahan tuning inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan di dalam suatu pengendalian. Kalau misalkan struktur pengendalian harusnya fix ya, harusnya sama gitu antara satu sistem dengan sistem yang lain. Kalau mau PID ya strukturnya dipasang di situ gitu ya, maksudnya dipasang di depannya. Ini misalkan plan kita, ini kontrolnya, ini nilai error kan gitu kan ya. Pasti di situ. Kalau untuk strukturnya pasti kalian bisa pakai diagram PID, bisa pakai coding ya, bisa pakai library dan lain-lain. Tapi yang bisa menjadikan perbedaan antara satu sistem dengan sistem lain, bahkan untuk sistem yang sama tapi dibuat orang yang berbeda gitu ya, itu adalah nilai-nilai KPKIKD-nya atau KPKIKD. Ya masa iya sih misalkan satu kelas nilai KPKIKD-nya sama gitu ya, walaupun ketika ada perbedaan asalkan kombinasinya tepat kan dia juga dapat menghasilkan respons yang sama gitu. Jadi maksudnya kasus tuning ini yang bisa menjadi permasalahan maupun tantangan dari setiap perancangan pengendalian. Nah, tentunya ada beberapa teknik ya yang bisa dilakukan oleh engineer dalam mentuning. Nah, cara-cara tersebut itu bisa macam-macam ya, bisa melibatkan teori-teori yang lain. Misalkan kita modelkan dulu, terus kita ambil polnya di sini misalkan. Terus ternyata performansi yang kita inginkan itu
harusnya polnya di lokasi yang lain kan gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa merancang suatu nilai KPK IKG sehingga polnya itu bergeser dari posisi awal menuju ke posisi yang kita inginkan kan gitu ya. Itu nanti pakai pole placement atau mungkin kita pakai kompensator, itu tuh nanti akan ada beberapa teori yang membahas mengenai itu. Tetapi karena kita lebih banyak berkecimpung atau mempelajari masalah teknis, maka PID ini juga menampung satu metode tuning yang dilakukan secara eksperimen. Jadi selain menggunakan teori-teori yang ada, kan tadi kan ketika menggunakan teori yang ada berarti kan kalian harus bisa memodelkan dulu kan gitu ya. Sedangkan tidak semua bisa dimodelkan dengan mudah kan gitu kan sistemnya. Maka itulah yang menyebabkan PID itu sering digunakan karena dia ada metode tuning yang tidak perlu memodelkan sistem. Itulah sebenarnya yang diangkat oleh kontrol cerdas kayak Fuzzy, kayak jaringan saraf tiruan gitu ya, CST atau neural network gitu ya. Dia nggak perlu pemodelan sistem, dia hanya tahu nilai input dan outputnya saja. Nanti itu bisa dibuat dilakukan perancangan kendali. Nah ini nanti yang kita akan fokuskan di dalam mata kuliah ini adalah bagaimana kalian bisa mentuning kayak ini secara eksperimen. Jadi nanti ada langkah-langkahnya, nanti kita coba akan buka di dalam modul. Misalkan P-nya dinaikkan dulu, habis P, terus nanti ketika ada terlalu tinggi overshoot-nya, P-nya ditambahin misalkan. Ketika nanti overshoot-nya itu error steady state itu ada, maka I-nya dimasukkan. Seperti itulah nanti kurang lebih karena ini. Oke, kita coba buka di modul ya. Di modul apa sih yang kita bahas di modul? Silakan kalau memang sambil bertanya ya, atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Insyaallah akan saya jawab semaksimal mungkin. Coba kita lihat modul yang ada. Modulnya nah ini berarti kita nanti akan mempelajari ke bab 6 atau unit 6. Ini adalah struktur dasar PID, di mana UT adalah sinyal kendali, di mana dia merupakan output dari modul kendali, di mana setiap modul kendali itu adalah masukan dari kendali atau output kendali adalah error, sum of error, dan differential error. Oke, nah pada akhirnya nanti bentuknya ini. Kalau kalian nanti ingin menerapkan di dalam mikro, tapi kalau kalian ingin menerapkan di dalam simulink gitu ya, nanti ada block diagramnya. Itu seperti yang ditunjukkan pada ini. Nah seperti ini. Nah, ini untuk KP kali error, KD kali delta error, KI kali integral dari error. Kalian bisa lihat di bab selanjutnya untuk strukturnya. Nah, tetapi di sini nanti akan dijelaskan beberapa Turing parameter kendali PID, mulai dari Ziegler-Nichols metode pertama dan kedua, di mana kalau yang pertama itu hanya berlaku untuk sistem-sistem yang ketika diberikan inputannya itu unit step, maka dia akan ada S-curve. Itu contohnya motor roda 2, nah kan S-curve.
Nah, ketika seperti itu maka kalian bisa mentuningnya menggunakan metode level 1. Tapi kalau sistemnya itu ada pola kembar dan lain-lain seperti apa, Pak? Atau memang tidak memungkinkan transfer seperti ini, maka kalian bisa pakai metode yang kedua, yaitu dibuat via osilasi, gitu ya, dibuat osilasi. Selanjutnya diukur secara grafik nilai ininya, KCR-nya. Oke, nah selanjutnya yang ketiga adalah metode empirik atau metode experience, adalah langkah-langkahnya, dan ini adalah pengaruhnya. Jadi langkah awal gunakan kendali KPI terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya goals dari sini adalah bukan kalian bisa terus memanfaatkan PID semakin nilai semakin tinggi, enggak. Kalau memang dia hanya cukup PI atau P sama D atau hanya cukup P saja, ya it's fine gitu loh. Yang penting kan objektif tujuan atau performansi yang kalian inginkan itu tercapai dengan kendali kalian. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah nggak ada pengontrolan D saja atau I saja, itu nggak ada. Adanya P, PI, PD sama PID. Ya. Intinya ambil yang minimum dulu P. Nah P-nya itu ngaruhnya apa sih? Oh, ngaruhnya adalah waktu naiknya menurun, berarti semakin cepat kan? Overshootnya meningkat, ini efek sampingnya. Oh, waktu turunnya perubahannya kecil. Kesalahan keadaan tunanya menurun. Oh, berarti KP itu pada umumnya dia akan menaikkan ini misalnya. Oh, KD itu sebenarnya dia akan menghindari perubahan secara mendadak gitu. Makanya ada error sekarang dikurangi error sebelumnya gitu. Jadi ketika dia mengurangi efek pada akhirnya dia akan mengimbangi KP sebenarnya untuk menghilangkan overshootnya, menurunkan overshootnya. Nah, yang khas di sinilah KI. KI ini yang paling khas adalah menghilangkan kesalahan keadaan lunak. Lah kenapa kok seperti itu? Kan KI kan PID yang bagian I-nya kan KI dikali dengan integral error, gitu ya. Jadi selama nilai errornya itu ada, gitu ya, maka dia akan terus meningkat ke atas sampai ke nilai errornya itu tidak ada kan, gitu ya. Ketika nilai errornya tidak ada, berarti dia tidak akan membuat sistemnya itu terus naik, enggak. Ketika errornya 0 kan, berarti errornya kan akan terakumulatif kan nilai-nilai yang sebelum errornya sama dengan 0. Jadi mengakibatkan respon dari sistem itu akan terus naik, gitu ya, terus naik mengejar nilai error sama dengan 0. Gitu. Itu sebenarnya bagaimana nanti langkah-langkahnya. Terus ini adalah beberapa unit 6 percobaannya. Ini adalah langkah-langkah yang kalian harus ikutin. Silakan diikutin. Terus di dalam sistem kendali ideal sangat diharapkan bahwa sistem memiliki spesifikasi sebagai berikut: rise time cepat, error steady-nya sama mendekati 0, overshoot minimum. Nah ini di sini kalian ini. Nah, ini kan kalian diajarkan, inilah spek awal kan gitu ya. Terus kalian diminta untuk memperbaiki rise time cepat. Nah ini kalian harus menentukan men-state suatu nilai. Misalkan sekarang steady state errornya masih 0,95 nih. Oh saya pengennya ini mendekati 0. Berarti misalkan error steady state-nya itu 0 saja deh atau berapa, atau mungkin error steady state-nya 0,05 gitu. Rise time-nya cepat. Oh sebelumnya itu rise time-nya 1,5 detik. Oh saya pengennya setengah detik misalkan. Jadi kalian harus state di sini nilai-nilai masing-masing ini. Nah setelah kalian set, kalian cari ini PID-nya. Ya, ini juga sama. Ini nanti diikutin saja. Pokoknya yang saya harapkan adalah kalian bisa memilih atau menentukan respons yang kalian harapkan. Oke. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, jadi mumpung saya ingat juga. Jadi gini, dalam tuning PID tadi
kan sebelumnya Ziegler Nichols ya. Di sini kan udah ada nilai L dan T. Mesti kalau kalian nanti membaca, mesti kalian akan mempunyai pertanyaan seperti ini. Dan terus hubungan antara nilai L dan T ini, atau nilai PID yang didapat dari perhitungan ini, itu apakah sudah sesuai dengan speknya? Gitu kan gitu. Nah jadi kalau untuk Ziegler Nichols ini output yang kalian dapatkan atau nilai PID yang kalian dapatkan dari perhitungan grafik ini itu hanya merupakan starting point. Jadi starting point yang menyebabkan sistem kalian itu misalkan stabil gitu. Jadi baru nilai awal saja. Jadi kalau tadi kalian menggunakan tuning eksperimen itu kan sebenarnya kalian random aja kan P-nya dinaikin sampai kira-kira respons transiennya itu cukup cepat gitu ya. Baru nanti D-nya dinaikin untuk menurunkan overshoot-nya. Oh, I-nya dinaikin. Nah, tentunya di sini tidak ada alasan untuk satu orang dan orang yang lain itu mempunyai nilai yang sama untuk PID-nya kan gitu ya. Karena 1000 jalan ke Roma gitu. Tetapi ini ada satu metode yaitu Ziegler-Nichols yang digunakan untuk kalian randomnya itu mulai dari ini loh, gitu. Kayak mempersempit nilai ketidakpastiannya gitu. Jadi dari situ dari nilai starting point yang dihasilkan oleh si Ziegler-Nichols ini, nah kalian bisa ubah nilai KP, KI dan KD-nya sehingga kalian mendapatkan informasi yang sesuai dengan kalian tetapkan. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Pak, mau tanya Pak. Oke, silahkan. Kalau misalkan itu kan kita ngubah-ngubah nilai KP, KD, KI gitu-gitu, dilakukan di mana Pak? Berarti di codingan gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau di MATLAB kalian mengubahnya di variabelnya kan, variabel diagram bloknya. Tapi kalau di kalian pakai mikro, misalkan kalian sudah bicara tentang pengontrolan digital ya, di nilai KP, KI, KD-nya kan kalau di mikro nanti contoh dari yang digital itu kan gini. Ini kan U sama dengan KP kali error KI. Nah, di mana KP, KI dan KD ini kan sebenarnya suatu konstanta kan sebenarnya. Nah, konstantanya itu yang kalian ubah sebenarnya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Dan nilai U di sini adalah nilai yang kalian masukkan ke dalam aktuatornya. Yang bisa dalam bentuk PWM, bisa dalam bentuk langsung tegangan, ya itu. Ini misalkan kayak line follower lah. Saya kasih contoh PID dalam line follower gitu ya. Misalkan kalian sudah menentukan errornya itu adalah simpangan dari garis tengah, bukan error nih. Ya. Jadi kan nilai error harus kalian capture setiap saat. Nilai delta error berarti kalian harus capture nilai error sekarang error nilainya. Terus kalian juga harus sum errornya kan, error sekarang ditambah error setelahnya, ditambah lagi setelahnya, di looping ditambah terus. Gitu kan. Nah, dari situlah nanti nilai PWM kanan dan kiri gitu ya. Kali ini saya bicara yang sering digunakan nilai follower ya. Nilai PWM kanan dan kiri itu merupakan nilai PWM maju. Jadi kan kalian punya PWM base ya, dalam artian kalau robotmu itu ketika dia nggak berbelok, dia itu kecepatannya berapa PWM sih? Katakanlah 100 PWM kalau dia lurus. Nah, kan untuk dapat dia bergerak ke kiri dan ke kanan, gitu, kiri dan ke kanan itu kan berarti kan karena dia line follower ini bentuknya differential drive, yaitu dia akan berbelok ketika terjadi perubahan kecepatan kiri ataupun kanan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kiri lebih lambat, maka dia akan belok ke kiri. Kalau roda kanan lebih lambat, dia akan belok ke kanan, gitu ya. Maka seberapa besar dia harus belok ke kiri dan seberapa besar dia harus belok ke kanan, itu berdasarkan nilai error yang didapatkan dari sensor tadi kan. Dari sensor dilihat errornya, error tersebut dijadikan inputan untuk algoritma PID, hasil dari PID, yaitu U ini ya, itu akan digunakan untuk memanipulasi kecepatan kanan dan kiri. Jadi implikasinya apa Pak? Semakin besar errornya, semakin responsif harusnya kan belok dari robot tersebut. Gitu. Kan biasanya digunakan misalkan robot kanan itu ditambahkan, robot kiri itu dikurangkan.
Jadi misalkan seakan dia misalkan harus belok kiri, berarti kecepatan kiri dikurangi nilai PID, kecepatan kanan ditambah nilai PID gitu ya. Terbayang, jadi dia akan membuat pergerakan pivot yang cukup cepat. Tentunya masalah tuning yang menjadi masalah utama dalam statement. Itu, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Apakah terjawab pertanyaan yang diajukan tadi siapa yang bertanya? Iya sudah Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak nanti silahkan lakukan praktikumnya, nanti akan saya buatkan di Giveform. Tetapi saya coba akan ini ya input kehadiran secara manual untuk teman-teman sistem kontrol dasar praktikum. Ini kan semuanya oke. Aktif ada ya? Hadir Pak, hadir. Absar ada. Nur Naila ada nggak? Nur ada Nur? Nur Naila nggak ada ya? Oke, nanti silahkan di. Oke, berarti sudah saya masukkan semua, Abzar sama Latif sama Elizabeth ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Ketika tidak ada pertanyaan, maka silahkan dilanjutkan untuk pelaksanaan praktikum. Nanti akan saya buatkan Google Drive untuk pengumpulannya. Oke, mungkin terima kasih teman-teman. Silahkan mengerjakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya baik pada saya maupun kepada asisten. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.